Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Belajar Kenal Matematik Channel. Pada kesempatan ini kita masuk ke bagian keempat ya, limit trigonometri. Beberapa soal yang mungkin bagi mereka yang baru bergabung di channel ini bisa mengikuti bagian ketiga atau bagian kedua. Linknya saya sajikan di pojok sebelah kanan atas. Dan kalian bisa melihat bahwa untuk menyelesaikan soal limit trigonometri yang menjadi pegangan kita adalah teorema ya, dua buah teorema yang kita jadikan formula untuk menyelesaikan limit trigonometri, yaitu formula untuk fungsi sinus dan tangen. Sedangkan untuk kosinusnya belum ada. Belum ada. Tidak menggunakan teorema. Ya, karena teorema hanya ada dua, untuk sinus dan untuk cos. Untuk sinus dan tangen. Untuk cosnya tidak ada teorema. Jadi kita harus mengupayakannya dengan menggunakan rumus trigonometri. Ya, oke, kita lihat di sini di bagian di part ketiga sebelumnya kita melihat bentuk-bentuk limit yang masih menggunakan formula fungsi sinus dan formula untuk fungsi tangen. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi itu mengandung fungsi trigonometri kosinus? Nah, biasanya rumus yang kita pakai adalah rumus kosinus rangkap 2 ya, yaitu ini kalau dalam struktur rumus trigonometri ini adalah rumus ke-8 ya. Kosinus rangkap 2 itu kan rumusnya adalah cos kuadrat min sin kuadrat. Ini rumus untuk nomor 8. Nomor 8A-nya atau, ini kita pakai atau ya. Atau satunya lagi yaitu rumus 1 min cos rangkap 2 itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Atau, jadi ada 3. Atau 2 cos kuadrat min 1. Jadi ada 3. Nomor 8, ini kalau ini di dalam struktur rumus, ini biasanya saya sajikan ini rumus ke-8, ini rumus ke-8A, dan ini ke-8B. Nah, yang kita mau pinjem adalah rumus nomor 8A ini, yaitu cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Ya. Nah, kalau kita balik, kalau kita tukar, maka kita akan dapatkan 1 min cos. Jadi cos rangkap 2-nya kita pindah. Jadi dari sini kita dapatkan rumus baru, yaitu 1 min cos rangkap 2 itu sama dengan 2 sin kuadrat. Ya. Jadi 1 min cos rangkap 2 itu sama dengan 2 sin kuadrat A. Nah, semisal kalau kita menemukan 1 min cos 10x. Ya, cos 10x. Maka 1 min cos 10x ini bisa kita rubah menjadi 2 sin kuadrat 5x. Atau 2 sin 5x kuadrat. Ya, 2 sin 5x kuadrat.
Ya, jadi ini rumus yang bisa kita pakai. Nah, sekarang kita lihat di dalam soal ini ada limit 1 min cos 12x. Cos 12x itu kan 0. Jadi maaf 1 ya. Jadi kalau kita hitung nilai limit ini adalah 1 dikurang 1 sama dengan per 1 dikurang 1. Jadi 0 per 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi, nggak boleh. Ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengubah 1 min cos 12. 1 min cos 12 ini kita ubah menjadi limit x-nya mendekati 0 menjadi 2 kayak 2 tadi ya, 2 sin kuadrat. 2 sin kuadrat, kalau 12 separuhnya adalah 6x. 6x. Sedangkan yang di bawah 1 min cos 10 menjadi sin 5. 2 sin kuadrat 5x. Nah, jadi untuk yang A ya, untuk yang A. Jadi limit 2, nah 2-nya bisa kita cancel. Tinggal limit x-nya mendekati 0, sin-nya jadi ada 2 di atas. Sin 6x dikali sin 6x. Dikali di bawahnya sin 5x dikali sin 5x. Nah, supaya ini bisa jadi formula atau jadi teorema, ini kita kalikan x, kita netralkan di sini dengan x, kita bagikan x di sini, kita kalikan x di sini, maka ada netral. Supaya ini bisa jadi formula atau bisa jadi teorema sin, ini kalikan 6, sini kalikan 6, ya kan? Masuk nggak ya? Kita geser dikit. Nah, oke. Kalau ini dikali 6, berarti ini kalikan 6 lagi di atas. Ini 5x dikali 5, berarti dibagi 5, dikali 5, dibagi 5. Nah, yang ini jadi teorema sin, ini juga teorema sin, ini juga teorema sin yang terbalik, ini juga jadi teorema sin. Sehingga hasilnya menjadi 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1, lalu dikali 36 dibagi 25. Ya, jadi 36 per 25. Selesai. Oke. Itu ya. Itu nomor A-nya, nomor satunya. Nah, sekarang kita lihat nomor 1B-nya. 1B-nya apa itu? Limit 6 min 6 cos 4x. Ya. Jadi kalau kita tulis di sini untuk yang B, limit tadi berapa? 6 min 6 cos 4 per 3 cos 8 min 3. Oke ya. Jadi untuk yang B, B-nya limit 6 min
6 cos berapa tadi? 4x per ini x-nya mendekati 0 ya. Per berapa tadi? 3 cos 8 ya. 3 cos 8 min 3. 3 cos 8 min 3. Tiga cos 8x min 3. Nah, ini kalau kita hitung 6, ini 0, 1, berarti 6 dikurang 6. 6 dikurang 6 per 3 dikali 1, 3 dikurang 3. 0 per 0. Nggak boleh, ya, tidak terdefinisi. Maka kita harus upayakan cara lain, yaitu dengan mengeluarkan 6 terlebih dahulu, sehingga kita mendapatkan 1 min cos 4x per, nah ini kita keluarkan min 3, supaya kita dapatkan 1 min cos 8x. Nah, dari sini baru kita gunakan rumus yang tadi. Rumus yang tadi adalah 6 dikali 2 sin kuadrat separuh dari 4, yaitu 2x. Kemudian ini min 3 dikali 2 kali sin kuadrat separuh dari 8, yaitu 4x. Nah, sampai di sini 2-nya bisa kita cancel, 6-nya bisa kita cancel, sehingga kita dapatkan limit x mendekati 0 sama dengan min 2. 6 dibagi 3 kan 2. Lalu sinnya ada 2. Ada sin 2x, ada sin 2x per dikalikan dengan sin 4x dikalikan sin 4x. Nah, supaya ini bisa jadi teorema, ini kalikan x, netralkan di sini, bagikan dengan x di sini, kalikan x di sini, lalu kalikan 2 di sini, kalikan 2 di sini, kalikan 2 di bawah sini, kalikan 2 di atas sini, kemudian kalikan 4 di atas sini, dibagi 4 di bawah sini, kalikan 4 di atas sini, bagikan 4 di bawah sini. Sehingga ini kita dapatkan teorema untuk sin, ini untuk sin, ini untuk sin juga, ini untuk sin juga. Yang nilai teoremanya sama dengan 1. Jadi min 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4. 4-nya coret. Ya, tinggal 1/4. Ya, dikali 2 berarti tinggal setengah. Min setengah. Selesai. Oke. Ya. Jadi silakan untuk selanjutnya yang C bisa dicoba sendiri. Yang maaf, ini yang C berarti ya. Ini yang C, salah kita. Yang kita kerjakan ini adalah yang C, bukan yang B. Ya, ini yang C. Berarti kamu bisa coba sendiri yang B-nya dan yang D dengan cara yang sama. Ya. Oke, nah begitu juga ini ada
soal yang ke-14. Ya, yang ke-14 juga sama. Yang 14A, 14B, 14C, 14D. Ya, cuman 1 min cos-nya kuadrat. Nah, di sini rumus yang kita gunakan ada dua. Ya, ada dua, yaitu yang pertama tadi adalah rumus yang nomor 8. Ya, rumus yang nomor 8 itu adalah apa tadi? 1, ya, formula 1 min cos rangkap 2 itu sama dengan 2 sin kuadrat. Ya. Artinya kalau kita temukan 1 min cos 10x, maka akan menjadi 2 sin kuadrat 5x. Nah, ada satu lagi identitas, ya. Ada satu lagi identitas, namanya identitas. Yaitu sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Nah, sehingga kalau ini kita tukar, 1 min cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat. Ya. Nah, ini hasil perubahan dari identitas. Nah, kita lihat soal nomor 14A. Soal nomor 14A ini, yang atas itu, fungsi yang atas, 4 min 4 cos itu kita ubah menjadi limit X mendekati 0, 4 dikali 1 min cos rangkap. Nah, ini kita pakai rumus formula yang pertama. Sedangkan yang bawah kita ganti menjadi sinus kuadrat. Ya, kita ganti jadi sinus kuadrat. Jadi 1 min cos kuadrat sama dengan sin kuadrat. Sehingga yang di atas kita gunakan formula yang tadi, 1 min cos rangkap 2, yaitu limit X mendekati 0 untuk 2 sin kuadrat rangkap 1. Ya, separuhnya 2. Ya. Kalau separuhnya 10 kan 5. Kalau separuhnya 2 kan 1. Per sin kuadrat 3x. Nah, sampai di sini kita jembrengin. Ya, 2 sin x kali sin x, ya, lalu dibagi sin 3x sin 3x. Nah, ini kita kalikan x, ini kita kalikan x, ini kita kalikan x, ini kita kalikan x. Jadi netral. Nah, ini sudah menjadi teorema. Ini sudah menjadi teorema. Ini belum, kita kalikan 3 dulu, bagikan 3, kalikan 3, bagikan 3. Ya. Nah, sehingga dia menjadi formula. Jadi nilai limit ini 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1, karena formulanya ada 4, lalu dikali sepertiga, dikali sepertiga.
Sehingga kita dapatkan 2/9. Ya, demikian. Jadi yang atas kita gunakan rumus trigonometri yang nomor 8, dan yang bawah kita gunakan identitas. Oke. Ya, jadi kalau ketemu 1 min cos rangkap, kita pakai rumus sudut rangkap. Kalau kita ketemu 1 min cos kuadrat, kita pakai identitas. Nah, di sini ada soal B, soal C, dan soal D. Silakan coba sendiri. Ya, silakan coba sendiri. Kalau ada yang ingin berkomentar, silakan di komentar. Ya, jangan lupa di akhir bagian ini silakan like, share, and subscribe. Ya, jangan lupa. Oke, sampai di sini untuk bagian keempat ini, ya, supaya tidak terlalu panjang. Jadi beberapa soal sisa silakan dicoba sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen. Ya, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.